anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Sonya untuk pembelajaran IPA kelas 7. Kita akan mempelajari tentang bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Untuk materi klasifikasi makhluk hidup, Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri, serta urutan takson makhluk hidup. Sedangkan pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang pembagian 5 kingdom makhluk hidup. Bagaimana anak-anak? Siap untuk belajar? Selamat mengikuti. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan benda mati dan benda hidup pada gambar di atas. Ya, pohon, pasir, ada perahu, air laut, iya, manusia, juga langit. Kemudian, amati gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan robot sedang bermain bola. Gambar kedua menunjukkan anak-anak sedang bermain bola. Sebutkan ciri-ciri robot dan anak-anak. Robot dapat bergerak, anak-anak juga dapat bergerak. Tentu saja robot tidak dapat bernapas, anak-anak dapat bernapas. Robot tidak mengalami tumbuh dan berkembang, sedangkan anak-anak akan mengalami tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi dewasa. Dari beberapa gambar tadi, dapatkah anak-anak tentukan yang tergolong benda mati dan makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup dan apa saja ciri dari makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan, fungi atau jamur, serta bakteri merupakan makhluk hidup. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. 2. Memerlukan makanan dan minuman. 3. Bergerak. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsang. 7. Beradaptasi. 8. Mengeluarkan zat sisa. Ciri makhluk hidup yang pertama, bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan yang pertama yaitu menggunakan paru-paru, di mana yang dihirup adalah oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Contoh makhluk hidup yang bernapas menggunakan paru-paru adalah manusia, kuda, anjing, monyet atau orangutan, juga lumba-lumba dan paus. Pernapasan menggunakan kulit. Contoh makhluk hidup yang bernapas menggunakan kulit adalah cacing dan hewan bersel satu.
Pernapasan menggunakan insang. Pernapasan menggunakan insang terjadi pada makhluk hidup, yaitu semua jenis ikan atau fishes, selain lumba-lumba dan paus. Pernapasan menggunakan trakea. Makhluk hidup yang bernapas menggunakan trakea adalah serangga. Contoh, belalang dan kupu-kupu. Pernapasan menggunakan paru-paru dan kulit. Contoh pada hewan amfibi yaitu katak. Katak memiliki dua alat pernapasan. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru pada amfibi katak merupakan paru-paru sederhana, di mana pada paru-parunya terdapat lipatan alveoli. Pada lipatan alveoli ini berfungsi untuk meningkatkan pernapasan pada katak. Pernapasan menggunakan kulit. Jika anak-anak perhatikan, kulit katak selalu terlihat lembab. Hal ini dikarenakan pada kulit katak terdapat kelenjar mukus. Nah, pada kulit katak juga lembab karena kulit katak merupakan hasil modifikasi dari insang yang digunakan katak saat masih berudu. Kemudian pada kulit katak juga terdapat pembuluh darah, sehingga udara dapat dengan mudah diserap dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan bernapas melalui stomata yang terdapat pada daun. Anak-anak, pada siang hari terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air, mineral, karbon dioksida. Dengan bantuan sinar matahari, maka proses fotosintesis itu akan berlangsung. Hasil fotosintesis yaitu karbohidrat dan oksigen. Sehingga manusia dan hewan lainnya akan mendapatkan banyak oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan. Tetapi saat malam hari, tumbuhan akan melakukan proses pernapasan. Anak-anak, tumbuhan juga membutuhkan oksigen. Proses pernapasan tumbuhan terjadi pada malam hari, sehingga sering dikatakan bahwa kita dilarang meletakkan tumbuhan yang berukuran besar di dalam rumah. Mengapa? Karena saat malam hari, tumbuhan memerlukan oksigen, manusia, hewan juga memerlukan oksigen untuk bernapas. Sehingga dalam ruangan yang sempit, jika ada tumbuhan yang besar, manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama akan berebutan oksigen. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, anak-anak, untuk beraktivitas setiap makhluk hidup memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh dari makanan dan minuman.
Berdasarkan cara makhluk hidup mencari makanan, dibedakan menjadi autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, yaitu tumbuhan. Sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, yaitu hewan dan pengurai. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, ditambah karbon dioksida dan air, maka tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Anak-anak, seperti yang terlihat pada gambar proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan air. Untuk tanaman atau tumbuhan yang kita tanam di dalam pot, akan kesulitan untuk mencari air, sehingga anak-anak perlu untuk menyiram tumbuhan tersebut. Selanjutnya adalah golongan heterotrof. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kelinci, sapi, kambing, domba, dan belalang. Kedua adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, kucing, elang, dan ular. 3. Omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Contohnya manusia, kera, orangutan, dan beruang. 4. Scavenger atau hewan pemakan bangkai. Contohnya burung pemakan bangkai. 5. Detritivora atau organisme yang memakan sisa organisme yang telah mati. Contohnya cacing tanah, rayap, dan serangga tanah. 6. Dekomposer merupakan organisme yang mampu menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan anorganik. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Untuk manusia dan hewan memerlukan alat bantu untuk bergerak, seperti kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Contoh hewan bergerak: berjalan, berlari, terbang, melompat, dan berenang. Anak-anak, tumbuhan juga dapat bergerak. Tetapi gerak pada tumbuhan bukan karena ditiup angin. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya matahari, gaya gravitasi bumi, dan sumber air. Misalnya, bunga matahari
akan bergerak dari timur ke barat mengikuti cahaya matahari. Kemudian, akar tumbuhan akan selalu bergerak ke arah gravitasi bumi atau ke arah bawah. Akar tumbuhan akan bergerak untuk mencari sumber air. Nah, gerakan inilah yang disebut dengan tumbuhan bergerak. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Berkembang merupakan perubahan perilaku dari anak sampai menjadi dewasa. Proses tumbuh kembang pada manusia dimulai dari janin menjadi bayi, anak, remaja hingga dewasa. Pada hewan, misalnya pada kupu-kupu, terjadi mulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Pada tumbuhan, dimulai dari benih biji, tumbuh tunas muda, tumbuh daun, hingga menjadi tumbuhan dewasa. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil dengan kakek dan nenek, dan seterusnya. Ciri makhluk hidup yang keenam, peka terhadap rangsang. Kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Manusia memiliki 5 indera yang peka terhadap rangsang, yaitu indera perasa, indera pencium, indera penglihat, indera. Misalnya, ada sorot lampu yang sangat tajam secara tiba-tiba masuk ke mata kita. Tentu secara spontan kita akan menutup kelopak mata. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh kita peka terhadap rangsang. Demikian juga dengan keong yang akan bersembunyi di balik rumahnya jika merasa dirinya terancam. Ada juga laron yang pada musim hujan akan keluar dari dalam tanah karena kelembaban tanah yang meningkat dan akan menghangatkan tubuh pada cahaya lampu. Pada tumbuhan, misalnya, daun putri malu yang akan menutup jika terkena sentuhan. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup melalui bentuk organ tubuhnya. Misalnya, kaki bebek memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu berenang. Teratai memiliki daun lebar dan tipis serta batang berongga untuk mengurangi penguapan. Kaktus memiliki lapisan lilin yang tebal dan batang berduri untuk memperbesar penguapan, serta akar yang panjang
untuk menyerap air dari daerah yang luas. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh. Misalnya, tubuh manusia akan mampu menambah jumlah sel darah merah apabila berada di daerah pegunungan. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Contoh, sifat mimikri bunglon. Bunglon akan mengubah warna kulit sesuai tempat hinggapnya. Ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus adalah seorang ahli botani berkebangsaan Swedia. Ia berhasil membuat sistem klasifikasi tumbuhan dengan memperhatikan susunan bunga, jumlah benang sari dan putik yang berbeda antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Selain itu, Linnaeus menciptakan susunan tata nama ilmiah untuk tumbuhan dengan 2 kata. Kata depan menunjukkan nama genus dan kata belakang menunjukkan nama spesies. Sistem klasifikasi dan tata nama yang dibuatnya tetap digunakan oleh para ilmuwan sampai sekarang. Sehingga Bapak Carolus Linnaeus dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Makhluk hidup begitu beragam sehingga manusia melakukan pengelompokan atau klasifikasi dengan tujuan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Begitupun sebaliknya. Susunan takson tersebut yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Pada umumnya memiliki urutan yang sama, kecuali phylum dan divisi. Phylum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Metode penamaan ilmiah menggunakan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Syarat pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas 2 kata Latin. Kedua, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. 3. Penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh tumbuhan padi. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Monocotyl, ordo Poales, family Poaceae, genus Oryza dan spesies Oryza sativa. Oryza menunjukkan genus, sativa menunjukkan spesies. Perhatikan cara penulisan. Penulisan spesies dicetak miring dengan aturan
huruf pertama genus ditulis dengan huruf besar, sedangkan huruf pada spesies semua ditulis dengan huruf kecil. Demikian pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa.